Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pagi yang berkah ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir. Setelah kita melaksanakan fardu subuh berjamaah, kita duduk sejenak membaca dan memahami dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, semangat dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, serta kita senantiasa berusaha untuk menambah pengetahuan kita, ilmu kita dalam agama yang mulia ini. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kembali pagi ini kita membahas tentang ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kembali kita melanjutkan tentang pelajaran baru dari pembahasan kitab ini. Pagi kemarin sudah kita selesaikan ad-darsu as-salis ashar, pelajaran yang ke-13. Pagi ini kita masuk pada ad-darsu ar-rabi ashar, pelajaran yang ke-14, yaitu nawaqidul wudu', perkara-perkara yang membatalkan wudu kita. Wahiyya sittatun, dia adalah 6 perkara. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini, yang keluar dari 2 jalur atau 2 jalan. Jalan yang pertama adalah jalan yang paling depan, yang biasanya dengan kita buang air kecil, atau jalan belakang adalah dengan buang air besar. Hal ini telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Au jaa ahadum minkum minal gha'id." Al-Maidah ayat 6. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ya, dalam hadisnya, "Walakin min gha'itin wa baulin wa naumin." Di dalam hadis ini Nabi mengatakan adalah ghaid. Ghaid itu adalah buang air besar. Baul adalah buang air kecil. Wa naum adalah tidur yang bisa membatalkan wudu kita. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan." Terkait dengan angin, terkait dengan angin itu Nabi mengatakan fala yansarif, tidak batal, ya, wudu kita, tidak, artinya kita tidak membatalkan wudu kita hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara. Suara apa? Suara angin tadi, ya, aw yajid rihan, atau tidak ada suara tapi kemudian ada aromanya, ya. Maka ini kan yang disebut oleh Nabi SAW dengan 2, fusa audurat. Dalam istilah Nabi, dalam bahasa Nabi, fusa itu adalah angin yang tanpa suara, adapun durat itu adalah angin dengan adanya suara. Kedua-duanya membatalkan, ya, kedua-duanya membatalkan. Maka ini adalah kaidah apabila ada orang yang ragu. Misalnya, batal tidak wudhu saya, tadi terasa keluar angin. Maka kaidahnya kalau tidak terdengar atau tidak ada bau
artinya itu tidak batal. Itu kaidah. Ya, sehingga Nabi mengatakan hal yang demikian untuk menghilangkan keraguan kita. Hadis muttafaqun alaih. Falladhi yakhruju minas sabilaini yutawadda'u min sa'an kana qalilan aw katsiran. Yang keluar dari dua jalur maka harus kita berwudu kembali. Baik yang keluarnya banyak ataupun sedikit. Inilah dijelaskan oleh Syekh Ahmad Tuwayan dalam catatan kakinya. Ini yang pertama, yang keluar dari dua jalan. Yang kedua, wal khariju al fahish an najis minal jasad. Yang keluar atau najis yang keluar dari tubuh kita. Seperti apa penjelasan ini? Fa khurujun najasa min baqiyatil badan idza kana katsiran naqadul wudu kadam. Seperti misalnya darah, dengan jumlah yang banyak darah keluar dari tubuh kita, bukan dari dua jalur tadi, tapi dari anggota tubuh kita yang lain. Wa dhahaba jam'un min ahli ilmi yarhamahullah ila anna ad-dama la yanqudul wudu walau kana katsiran. Ada di sini khilaf ulama bahwa sebagian mengatakan atau kebanyakan mengatakan bahwa darah tidak membatalkan wudu. Ya, seperti misalnya kita berbekam, ya, seperti misalnya kita berbekam, maka Syekh bin Baz menyebutkan ini adalah batal, ya, batal. Kemudian kita berwudu, ya. Atau tanpa bekam keluar entah mungkin tergores ataupun luka dan keluar darah yang sangat banyak. Nah, namun sebagian lain mengatakan tidak batal wudunya. Yang berikutnya adalah zawalul aqli binaumin aw ghairi. Hilang akal. Ini yang ketiga, hilang akal. Hilang kesadaran. Baik itu disebabkan oleh tidurnya kita atau disebabkan oleh yang lain. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu kembali. Artinya tidur itu membatalkan wudu kita. Tidur yang seperti apa? Fannaumu yanqudul wudu, ya, bahwa tidur membatalkan wudu. Itu kita harus pahami itu. Wal wudu wa dhabitun naum, adapun ya tidur yang dianggap membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang apa? Tidur yang lelap, betul-betul pulas gitu. Ya, tidurnya dalam gitu ya. Tidak di sini bihaitsu la yahussun naim biman haula. Tidak tahu lagi orang di sampingnya. Tidak tahu lagi keluar air liur dari mulutnya. Itu kan enak kali tidurnya itu, pulas. Tapi kalau tidurnya ya masih ya terasa tangannya jatuh, dia sadar, kemudian masih dengar sayup khutbah yang disampaikan oleh khatib gitu kan, dia masih dengar itu, tapi tidak dipahami lagi, sudah tidurnya tipis. Nah, makanya tidurnya orang di hari Jumat ya dilihat gitu kan. Tapi kalau pulas sampai mendengkul gitu ya, kan ada orang duduk, ini sama saja ini. Baik tidur pulas ini dalam keadaan berdiri kalau ada, atau dalam keadaan duduk atau berbaring, sama saja. Karena tidur pulas itu tidak tergantung harus berbaring. Ada orang yang capek sekali kerjanya. Hari-harinya masuk khutbah Jumat, masuk ke masjid, salat Jumat, duduk. Duduk mulai bersimpu, mulailah ngantuk tiba. Apalagi khatib sudah naik mimbar, sudah. Gitu kan? Tahu-tahunya orang sudah mau sholat. Nah ini. Tapi di sini memang kalau kita ingin tanya, bagaimanakah tidur? An-naumul mustaghriq. Itu kita yang ngukur itu. Kita kira dia pulas tidurnya, ya bisa jadi dia tidak tidur. Atau artinya dia tidak begitu pulas gitu. Dan memang salah satunya itu tadi, bahwa di apa? Enggak sadar-sadar itu pulas itu. Di sini bihaitsu la yahussun naim biman haula. Kalau tidur hari Jumat kan biasanya tahu ini Pak di samping gitu kan. Ini siapa di samping. Atau suara khatib pun masih kedengaran, tapi sudah tidak
bisa diikuti karena orang memang tidurnya tipis. Ada orang yang tidur dibangunkan, dipukul-pukul, tidak sadar juga, ini pulas, ini mesti berwudu ya, dan batal wudunya. Kemudian wal igma, hilang akal karena pingsan, ini juga batal wudu kita. Wal junun, ya hilang akal karena gila, kalau orang gila batal wudunya. Ya, was suqran, orang yang mabuk, ya mabuk, ya itu nggak tahu, itu hilang itu akalnya. Orang mabuk, orang tidur, orang gila, orang pingsan, yanqudul wudu wa ba'dum hakal ijma' ala dzalik. Ini tidak ada khilaf di sini ya. Apa tadi? Orang yang pingsan, orang gila, orang yang mabuk, ini ijma' ulama batal wudu. Batal wudu. Jelas ya? Al-kharij minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Yang kedua, yang keluar dari tubuh kita dengan jumlah yang banyak, najis seperti darah. Yang ketiga, hilang akal karena tidur atau karena yang lainnya. Wa massul farji, al-farji bil yad qubulan aw duburan min ghairi ha'il, menyentuh kemaluan baik yang depan maupun yang belakang tanpa ada alas. Ini pembahasan disebutkan Syekh bin Baz berdasarkan hadis Busra binti Safwan radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Famassul faraj yanqudul wudu idza kana biduni ha'il, menyentuh kemaluan tanpa ada alas ya, maka batal. Amma idza wujida al-ha'il fala yanqud, kalau ada alas maka itu tidak batal wudu kita. Bagaimana kalau kita menyentuh misalnya kemaluan anak yang masih kecil karena ada sesuatu dan seterusnya, maka hal ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwa menyentuh kemaluan anak itu tidak membatalkan wudu. Jadi ini pendapat beliau, di antara fatwa beliau bahwa menyentuh kemaluan anak kecil yang belum dewasa maka ini tidak membatalkan wudu kita. Nah, di antara perkara yang membatalkan wudu juga wa aklu lahmil ibil. Apa ini? Makan daging onta. Daging kambing enggak? Daging ayam? Oh enggak. Ikan? Enggak. Daging onta. Karena ada nasnya dari Nabi SAW, ya in syi'ta tawadda'ta wa in syi'ta lam tatawadda'. Ini hadis Jabir bin Samurah, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, anna tawadda' min luhumil ghanam, apakah kita berwudu kembali setelah makan daging kambing? Kata Nabi, jika engkau ingin wudu silahkan, jika tidak masalah. Di sini babnya khiyar, ingin membersihkan mulut kita kembali, ya, kemudian ingin tajdid wudu, silahkan. Qal anna tawadda'u min luhumil ibil, apakah kita berwudu setelah makan daging onta? Qala na'am, tawadda' min luhumil ibil, engkau harus wudu kembali setelah makan daging onta. Ya, Pak Yogi ya, kalau ke Mekah nanti pulang dari masjid ada makan Arab, dagingnya daging onta. Setelah makan ingin kembali ke masjid, maka wuduk dulu. Karena setelah makan daging onta, maka batal wuduk kita. Di sini disebut wa amma maraqul laham awil laban falana yatadda' min. Ya, adapun kuahnya ya atau susunya, susu onta maksudnya, atau daging itu dimasak dengan kuah gitu, berkuah, maka ini tidak berwudu. Yang dimaksud adalah al-luhum, adalah dagingnya. Gitu kan? Wal illatu fi dzalika, apa illatnya? Apa illatnya? Kenapa kita harus berwudu? Wal illatu fi dzalika ta'abbudiyah. Yajibu al-muslim an yatamathal wa yuslim li amri Allah subhanahu wa ta'ala wa amri Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perkara ta'abudiyah saja. Nabi menyuruh kita taat. Tak lebih dari itu. Adapun hikmah yang ingin digali secara
sains dan ilmu bisa saja digali. Tapi cukup kita illat ta'budiyah ini yang menjadi alasan kenapa kita harus berwudu. Karena Nabi menyuruh kita berwudu, kita taat. Sudah. Karena tidak semua perkara syar'i itu diketahui illatnya. Bisa kita jangkau secara hikmah. Ya. Dia ada hal yang bisa dijangkau, ada hal yang tidak. Cukup kita ya meyakini apa yang diperintahkan Nabi untuk kita lakukan saja. Tanpa kita harus berpanjang-panjang untuk bertanya, berlama-lama untuk bertanya. Baik. Kemudian di antara perkara yang membatalkan wudu, ahibati fillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, ar-riddatu 'anil Islam, murtad. Murtad keluar dari Islam, maka batal. Makanya orang sudah murtad tidak sah wudunya. Ya kan? Li'annaha mahbatatun lil amal. Karena murtad itu gugur amal-amalan semuanya, kebaikannya enggak diterima lagi. Ya, dia tidak muslim. Karena syarat amal diterima Allah adalah muslim. Itu jelas itu. Makanya gerbang pertamanya syahadat. Kalau ingin amal diterima Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Ya, barang siapa yang kufur dengan iman, maka bergugurlah amal-amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik maka bergugurlah amalan. Jadi syirik juga akan menggugurkan amal. Kalau murtad jelas dia orang kafir, keluar dari Islam. Orang musyrik dia merasa muslim, tapi amalannya amalan yang bisa menggugurkan segala bentuk amal-amal salehnya. A'adzanallahu wal muslimina min dzalik. Semoga Allah jaga kita dan seluruh kaum muslimin dari murtad ini. Wa amma ghaslul mayyit fas-sahih annahu la yanqudul wudu' wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi. Adapun memandikan mayit tidak membatalkan wudu kata Syekh Ibn Baz ya, tapi ini pendapat dari kebanyakan ahlul ilmi. Qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala wa hadza qawlu aktsaril fuqaha wa huwa as-sahih insyaallah li'anna al-wujuba min asy-syar'i ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى النص منصوص عليه فبقي الأصل ولأنه غسل أدم فأشبه غسل الحي. Secara khusus tidak ada dalil yang melarang atau yang menyebutkan bahwa memandikan mayit adalah membatalkan wudu. Maka hukum masih tetap pada hukum asal, karena hukum memandikan mayit adalah seperti memandikan seperti orang yang memandikan orang yang hidup. Artinya tidak batal wudu kita. Ahibati fillah. Nah, di sini disebutkan li'adami dalil ala dzalik, walakin law asabat yadul ghasil farjal mayyit min ghairi ha'il wajaba 'alaihi wudu. Tapi ketika seorang memandikan jenazah, kemudian tangannya menyentuh kemaluan jenazah, maka wajib untuk berwudu. Wal wajib alaihi alla yamussa farjal mayyit illa min wara'i ha'il. Kepada kita semua, siapapun yang memandikan jenazah, maka hendaklah memakai ya alas, tidak menyentuh langsung kemaluan daripada si mayit tersebut. Wa hakadha, begitu juga kata Syekh bin Baz, masul mar'ati la yanqul wudu mutlaqan. Menyentuh istri ya tidaklah membatal wudu secara mutlak. Sawan kana dzalika an syahwatin aw ghairi syahwa fi asahi qaulai ulama. Baik disentuh dengan syahwat ataupun tidak, itu pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama, malam yakhruj minhu syai', selama tidak mengeluarkan sesuatu. Artinya orang kalau naik syahwatnya bisa keluar madhinya ya. Fa idza kharaja madhin min asy-syahwa fal wudu yajib. Kalau madhinya keluar, itu kan ada tiga istilah yang mesti masyhur kita. Ada madhi, ada wadi, ada mani. Yang begitu. Maka dalam Islam, apabila madhi itu najis, kalau dia keluar, maka wajib untuk dibersihkan dan wajib untuk diulang kembali wudu kita. Dan celana yang kena itu adalah ya mesti dibersihkan, dibersihkan. Nah, kemudian bedanya itu madhi. Adapun wadi adalah ya hal apa namanya? Kalau madhi ada sesuatu yang jernih,
Adapun wadi adalah ada sesuatu yang agak keruh, tapi kemudian itu keluar biasanya setelah seseorang buang air kecil. Ya barangkali memikirkan sesuatu ya, kemudian dia buang air, lalu kemudian ada cairan yang keluar setelah itu. Nah, hal ini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istri-istrinya, kemudian Nabi SAW salat dan tidak mengulangi wuduknya. Hal ini adalah menjadi dasar bahwa menyentuh wanita secara mutlak tidaklah membatalkan wuduk. Hal ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa amma qaulu subhanahu wa ta'ala fi ayatai nisa wal maidah, ada firman Allah aula mastumun nisa. Lams di sini bukanlah hanya menyentuh. Lams itu bukan menyentuh, tapi aula mastumun nisa ay al muradu bi al jima' fi asahi min qaulail ulama. Ya, berhubungan suami istri. Maksud aula mastumun nisa adalah berhubungan suami istri. Kemudian inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama, qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa jama'atun minas salaf wal khalaf wallahu waliyut taufik. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz bahwa menyentuh wanita secara mutlak tidaklah membatalkan, apalagi istri tidak membatalkan. Ini terkadang repot di dalam kehidupan kita. Terkadang masih terjadi dan tidak mau ya tersentuh oleh pasangannya walaupun setelah berwudu. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, Ali, Aisyah dan Atha, Al-Hasan, Al-Basri, Tawus, Asy-Sya'bi, Masruq, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubair dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa al-murad yang dimaksud dengan la aula mastum itu adalah hubungan suami istri. Inilah yang dikatakan oleh mereka maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukan sekedar menyentuh, bukan hanya sekedar menyenggol, tapi itu adalah apabila terjadi hubungan idza iltaqal khitanan, apabila berjumpa dua khitan maka wajib untuk mandi. Ya, kemudian di sini aula mastumun nisa, maka wajib apabila dia telah melakukan hubungan maka kemudian wudu yang pernah ada itu adalah batal, ya dan batal, dan itu harus diulang kembali wudu kita. Inilah 6 perkara yang bisa membatalkan wudu kita dan mesti kita ketahui itu, sehingga wudu kita tidak batal dan tidak ragu dalam apa yang terjadi dalam proses kita berwudu tersebut. Semoga Allah SWT menjaga dan bisa memelihara kita dari segala perkara-perkara yang membatalkan atau hal-hal yang bisa mengganggu kita. Terkait dengan orang yang memiliki penyakit seperti yang kita bahas kemarin itu, salisul baul, itu penyakit orang yang tidak bisa nahan kencing. Apa nama penyakit itu? Hernia. Ada orang tidak bisa nahan kencing. Kalau bahasa kitanya udah nggak nahan gitu, keluar terus sepanjang saat, ya sepanjang saat. Ibarat klepnya udah ini tuh, udah haus ya bahasanya begitu ya. Jadi ada orang yang subhanallah sakitnya itu salisul baul, nggak bisa nahan. Kalau turun perut itu artinya orang mudah sekali untuk buang air kecil, sering bikin sering begitu. Tapi ini beda Pak Yogi, ini memang terus ngalir gitu, basah terus celananya karena nggak bisa nahan ya. Itu ada yang sifatnya air kencing, ada yang sifatnya darah. Nah, ini sama saja hukumnya. Hukum bagi mereka ini apabila dia mau sholat, dia berwudu, bersihkan celananya, kemudian dia berwudu. Walau setelah dia berwudu, di saat sholat tetap masih keluar kencingnya, tidak ada masalah. Jangan itu dijadikan alasan tidak sholat. Saya nggak bisa sholat. Kenapa? Air kencing saya keluar terus. Nah, bukan. Ada hukumnya seperti itu. Anda tetap sholat, walaupun dalam sholat itu najis tetap keluar. Tapi awali ketika ingin sholat, terus berwudu.
Nah, itu hukumnya. Ya. Nanti kalau ada saudara-saudara kita, begini sampaikan. Ya. Dan mesti dibersihkan ya. Entah mungkin pakai sesuatu yang bisa membuat kotoran itu tidak najis itu tidak membasahi atau mengotori celananya. Entah mungkin pakai pempes dan seterusnya, atau pakai sesuatu yang bisa menahan sehingga tidak tercecer ya, terserak dan menyentuh banyak hal dari lantai ataupun yang lainnya. Itu ya. Jelas termasuk penyakit begini ini, maka dia tetap mesti berwudu pada saat ingin sholat. Walaupun saat dia sholat keluar air kencingnya dan atau yang lainnya, sehingga sholatnya tetap dilanjutkan. Ahibati fillah, insyaallah akan kita lanjutkan ad-darsul khamis ashar, pelajaran ke-15 tentang at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim. Kita berhias dengan akhlak yang mulia bagi setiap muslim. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi esok biiznillah ya, dan kita cukupkan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kita ada 6 perkara. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.